Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, mari kita lanjutkan pembacaan ayat-ayat Al-Quran sebelum kita memulai aktivitas atau kegiatan kita di hari ini. Hari ini kita akan memulai mempelajari surat yang turun sebelum surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi turun belakangan, di depannya turun surat ini ya. Surat yang bernama Suratul Isra. Surah atau surat Al-Isra. Al-Isra artinya perjalanan malam hari. Nama lain dari surat ini adalah surat Bani Israel, karena hanya di dalam surat ini diceritakan tentang pembinasaan Bani Israel. Dan di masa Rasulullah SAW, nama surat ini lebih terkenal dengan nama surat Bani Israel, bukan surat Al-Isra. Tapi di dalam Mushaful Imam ya, yang disusun oleh di masa pemerintahan Utsman bin Affan, yang menyusun Mushaful Imam ini dengan Rasmil Utsmani, maka ini kebanyakan para sahabat menyampaikan, tentu mengusulkan disebutnya surat ini dengan nama surat Al-Isra. Surat ini berbicara tentang, pertama, tentang kejadian Isra Mi'raj di masa Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah. Kurang lebih 1,5 tahun sebelum Nabi kita hijrah ke Madinah, turun surat ini. Pada waktu itu ketika Nabi mengalami peristiwa Isra Mi'raj yang dalam satu malam itu beliau berjalan mengalami perjalanan malam hari dari Masjidil Haram ya ke Masjidil Aqsa, yang saudara bisa bayangkan berapa jauhnya itu dari Mekah ke Israel. Nanti silakan lihat di peta. Lalu kalau dulu waktu kita belajar ilmu bumi itu, kita dikasih tahu cara mengukur jarak perjalanan itu dengan penggaris. Ya, dengan penggaris dari kota Mekah ke kota Yerusalem itu ya. Berapa milimeter nanti dikalikan dengan skalanya. Ya, gitu ya. Nanti ketemu berapa kilometer. Yang jelas jauh, ya. Nah, malam hari beliau menempuh perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa beliau sholat. Beliau menjadi imam. Yang menjadi makmum adalah semua nabi. Makanya di dalam tarhim yang di sebagian masjid di tanah air kita itu, sebelum adzan, khususnya adzan subuh ya, tapi juga adzan sholat fardu yang lain, itu ada di antara muslimin di Indonesia ini yang mengumandangkan sebelum adzan itu tarhim itu loh. As-salatu khairum as-salatu khairum minan naum. As-salatu wassalamu alaik, gitu ya. Ada ya. Tetangga kita ada di sebelah sana, dari arah sana, enggak tahu masjid mana itu. As-salatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin ya Rasulullah.
waktu kecil saya suka teriak-teriak begitu. Waktu saya kecil, masa kecil saya itu di kota Kebumen. Kota Kebumen, Jawa Barat, ngapak-ngapak gitu loh. Kalau saudara belum pernah tahu kota Kebumen ya di peta dilihat. Kota Kebumen itu ke tempat masa kecil saya dari taman kanak-kanak sampai SD kelas 4. Itu kalau ke masjid karena mayoritas orang Kebumen itu orang-orang NU. Ya, muslimnya muslim orang-orang dari kalangan NU. Bapak saya juga kiai NU. Anak kiai NU. Bapak saya itu kiai walaupun beliau tentara tapi beliau kiai. Anaknya kakek saya itu kiai NU juga tapi di daerah Kutoarjo. Nah, itu saya kalau di masjid disuruh oleh kakak-kakak itu, ayo kamu Sugeng, nah baca ada tulisannya itu, assalatu wassalamu alaik gitu. Ya, salawat dan salam semoga menimpa kepada engkau wahai Rasul ya. Ya imamal mujahidin, wahai imamnya orang-orang mujahid ya. Ya Rasulullah, dulu saya mendengarnya gini. Ya Rasulullah, masih anak-anak SD itu. Terus apa maksudnya? Lupa. Kan di atas itu ada sebutan Nabi. Ya Habiballah dan seterusnya ya. Nah, saya sudah lupa itu tarhim itu. Nah, sekarang di masjid ini tidak dijalankan tarhim. Kenapa? Ya karena kita udah belajar mendalami agama Islam ini. Ternyata ya tidak harus sebelum adzan itu harus tarhim, itu tidak ada ketentuan seperti itu di dalam tuntunan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada. Kalau saudara pergi ke Mekah, pergi ke Madinah juga sama. Sampean pergi haji, pergi umrah di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram nggak akan Anda dapatkan ini tarhim ini. Nggak tahu kalau ke Yaman ya, saya belum pernah ke Yaman. Ke Yaman itu tempatnya asal Habib yang ada di Indonesia ini asalnya dari sana kebanyakannya. Nah, mungkin di sana ada tarhim itu. Negeri para wali dan negeri Yaman dan negeri para wali itu termasuk negeri yang dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Itu negeri Yaman itu didoakan oleh Rasulullah SAW ya. Nah ini peristiwa Isra ini dulu sudah pernah dibacakan oleh Pak Amir. Kalau masih ingat Pak Amirnya enggak ada. Oh ada ya. Oh iya, ini pernah dibacakan nih dalam Sirah Nabawiyah. Nah ini lah Pak, saya bacakan sedikit ya supaya lebih berkesan dalam hati. Peristiwa Isra Mi'raj. Di tengah kesedihan mendalam karena ditinggal orang-orang yang terdekat. Nah, ini aja deh, biar enggak bolak-balik. Pusing kalau bolak-balik. Di tengah kesedihan mendalam karena ditinggal orang-orang terdekat, sementara tekanan dari pihak orang kafir Quraisy kian bertambah, terjadilah sebuah peristiwa besar yang selalu disebut dalam sejarah, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak disepakati secara pasti kapan persisnya peristiwa ini terjadi. Namun yang pasti adalah bahwa peristiwa tersebut terjadi pada akhir masa keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Rincian peristiwanya, nah, kita lihat ya. Ini sekedar mengingat sejarah ini, sejarah Islam. Tapi Rasulullah SAW diisrakan
yakni diperjalankan di malam hari dengan jasadnya. Bukan hanya, karena sebagian ulama mengatakan Rasulullah SAW itu mengalami Isra rohnya saja, kayak orang mimpi gitu loh. Ulama sepakat bahwa beliau mengalami peristiwa Isra Mi'raj itu dengan jasad dan ruhnya. Dengan jasadnya dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis dengan mengendarai buruk, bukan pesawat buruk yang sekarang sudah nggak ada, tapi binatang yang diberi nama buruk, dan ditemani oleh malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian di sana beliau singgah dan menjadi imam salat bagi para nabi. Itu. Sementara buruk diikat di lingkaran pintu Masjidil Haram, pintu Masjidil Aqsa. Pada malam hari, pada malam hari itu juga beliau dengan buruknya Mi'raj atau naik dari Baitul Maqdis ke langit dunia. Satu demi satu lapis langit beliau lewati, karena langit ada 7 lapis, bukan kue lapis ya. Langit ada 7 lapis, lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan sampai lapisan ke-7. Dan setiap kali beliau melewati sebuah lapis langit, beliau menemui para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam di langit pertama. Ingat-ingat ini kadang-kadang saya lupa ini. Nah, beliau di langit pertama ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit yang pertama, ini langit dunia nih, yang kelihatan ini. Nah, di atasnya langit itu masih ada langit lagi yang kita nggak lihat, mata kita nggak lihat. Ya, di langit pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit sebentar. Mulai dari Nabi Adam di langit pertama hingga Nabi Ibrahim di langit ke-7. Nabi Ibrahim di langit ke-7. Beliau memberikan salam kepada mereka para nabi-nabi tadi, dan mereka menyambutnya dengan menjawab salam beliau seraya mengakui kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau naik lagi ke Sidratul Muntaha, lalu naik lagi ke Baitul Ma'mur. Watur, karena ada surat itu ya. Apa Pak Amir? Watur, siapa belakangnya? Wa kitabim mastur, terus fi raqqim mansur wal baitil ma'mur, gitu ya. Nah, itu Baitul Ma'mur itu sama seperti kalau di dunia ini, di bumi ini, Baitullah, tempat berkumpulnya manusia dalam 1 tahun sekali untuk menunaikan ibadah haji. Ya, setiap mereka umat Islam itu sampai di Masjidil Haram, disuruh oleh Rasulullah SAW sebelum sholat itu tawaf dulu, baru kemudian sholat. Ya. Nah, para malaikat juga begitu, tawaf di Baitul Ma'mur. Jadi beliau Rasulullah SAW sampai di Sidratul Muntaha, kemudian naik lagi sampai Baitul Ma'mur. Kemudian beliau naik lagi menemui Allah Ta'ala. Beliau mendekat kepada Allah, lalu Allah memberikan wahyunya, yaitu tentang perintah salat sebanyak 50 waktu dalam setiap hari. Setelah itu beliau kembali lalu menemui Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya pada Nabi kita, apa yang diperintahkan Allah kepadamu Muhammad? Beliau Rasulullah SAW menjawab, 50 salat, kata Nabi. Lalu apa kata Nabi Musa? Nabi Musa alaihissalam berkata lagi, umatmu tidak akan kuat Muhammad dengan perintah itu. Umatmu, ya kata Nabi Musa dulu, hei Muhammad, kamu umatmu ingat ya, gak akan kuat sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Kembalilah kamu kepada Allah sana, naik ke atas sana. Kembalilah kamu kepada Allah, kata Nabi Musa kepada Nabi kita. Menemui Allah, Rabbmu, mintalah keringanan untuk umatmu. Kemudian Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril kembali menemui Allah Ta'ala. Begitu seterusnya, beliau bolak-balik antara menemui Allah Ta'ala dan Nabi Musa untuk meminta keringanan kewajiban sholat bagi umatnya, hingga akhirnya Allah memberikan kewajiban kepada
Rasulullah SAW dan umatnya untuk sholat hanya 5 waktu. Sholat 5 waktu atau sholat 5 kali dalam sehari semalam. Sebenarnya Nabi Musa alaihissalam masih memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk kembali. Namun kali ini Rasulullah SAW menolaknya karena merasa malu sudah sekian kali minta keringanan dari Allah Ta'ala. Bolak-balik ada hadisnya tuh panjang di riwayat Bukhari ada. Pada peristiwa Isra Mi'raj, kata sejarah ini ya, Rasulullah SAW diperlihatkan beberapa hal. Di antaranya Rasulullah SAW kepada beliau ditawarkan 2 minuman. Satu di tangan kanannya malaikat Jibril air susu, di sebelah kirinya khamr, minuman yang memabukkan itu, minuman keras itu loh. Beliau memilih susu. Maka dikatakan kepada beliau, engkau telah diberi petunjuk atas fitrah. Seandainya engkau mengambil khamr, maka umatmu akan tersesat. Nah ini nih Pak, yang masih minum-minum apa namanya itu, orang sini bilang apa Pak? Arak ya. Yang masih pada minum arak, masih minum minuman keras, berhenti, kalau enggak tersesat itu. Ini malaikat loh yang ngomong. Bahwa yang kedua, beliau melihat orang-orang yang memakan harta anak yatim, mereka memiliki bibir seperti bibir onta. Mereka mengambil sepotong api neraka langsung dengan bibirnya itu. Lalu api itu keluar dari tuburnya. Diperlihatkan kepada Nabi bagaimana orang yang melakukan dosa memakan harta milik anak yatim. Memakan harta milik anak yatim, siksaannya di akhirat nanti ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi kita. Orang itu akan memasukkan bibirnya dirubah menjadi bibir onta. Nanti silakan sampean berkaca apa namanya kalau umroh ya, apa namanya itu? Selfie sama onta, dekatkan bibir sampai sama bibir onta gitu. Itu nanti di akhirat itu bibir pemakanan harta anak yatim akan dirubah oleh Allah menjadi seperti bibir onta, lalu mengambil potongan api neraka dengan bibirnya karena dia memakan harta anak yatim. Siksaannya begitu. Lalu api itu keluar dari tuburnya. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau juga melihat mereka yang memakan riba. Sebentar, mumpung ingat, beliau Nabi Muhammad SAW menerangkan, beliau diperlihatkan oleh Allah orang yang disiksa di neraka karena memakan harta anak yatim dengan cara seperti itu. Saya jadi ingat ada berita sampai kepada saya, nggak tahu sampai kepada sampean apa enggak, tapi dimuat di media sosial. KPK telah mendapat info bahwa Komisi 11 DPR RI sudah banyak di antara anggota Komisi 11 itu yang melakukan korupsi bansos, Pak. Aneh toh? Bansos itu untuk orang miskin, tapi diambil oleh anggota dewan yang terhormat. Itu anggota dewan yang pilihan sampean itu. Terhormat, tapi makan bansos. Caranya bagaimana? Mereka bikin pesantren, mereka bikin yayasan. Terus diusulkan supaya diberikan yayasan ke sana, bansos. Berapa bungkus nggak tahu aku, ya. Pokoknya ada banyak itu. Nah, sedang diselidiki oleh KPK. Kalau nanti terbukti, Pak, nah sudah. Betul kata orang yang bilang tuh, bubarkan aja DPR itu. Seperti Gus Dur dulu, DPR itu isinya taman kanak-kanak, anak taman kanak-kanak. Bener itu Gus Dur bilang begitu itu. Kerjaannya seperti anak-anak kok, gimana? Ya, walaupun orang-orang DPR dulu marah karena dibilang begitu, akhirnya beliau Gus Dur yang di impeachment. Ya nggak apa-apa, Gus Dur sudah berada di alam baka sana, sudah didoakan oleh pemeluk pemuja-pemujanya, ya. Pencinta-pencintanya, ya, setiap tahun ada haulnya Gus Dur, didoakan beliau. Sementara anggota dewan yang terhormat masih hidup sekarang ini. Ya sudah ya. Jadi kalau orang makan harta anak yatim aja digitukan siksaannya. Kalau makan harta orang miskin gimana? Ya kurang lebih sama lah. Ya. Kemudian beliau juga melihat mereka yang makan riba. Ini yang makan riba. Yang riba itu apa? Sampean punya uang.
dipinjam oleh tetangganya. Pinjamnya berapa? 1 juta, saya pinjam uang 1 juta. Kembalinya berapa lama? 3 bulan saya baru bisa balikan, atau 6 bulan. Oh nggak apa-apa, 6 bulan. Nanti 6 bulan tak kembalikan bersama bunganya. Nah, bunganya nggak tahu berapa Pak sekarang Pak. Bunga rentenir itu berapa nih? Hah? Nggak tahu berapa persen. Taruhlah yang paling kecil 5%. Kalau 5% dari 1 juta berarti berapa Pak? Berapa Pak? 50.000. Jadi kalau dia utang 1 juta, kembali dalam waktu 6 bulan menjadi 1.300.000. Yang 1 juta itu halal, yang 300 itu riba namanya, artinya tambahan. Itu haram itu. Dan kalau harta kita sudah kecampuran riba, seluruh harta kita menjadi haram. Dulu Pak, bahayanya riba itu. Nah, kembali ke sini ya. Beliau melihat orang yang memakan riba, mereka yang makan riba memiliki perut besar yang karenanya tidak dapat bergerak. Ya. Kemudian mereka juga melihat para pezina. Ya. Rasulullah SAW melihat hukuman untuk para pezina, para pelacur itu loh. Di hadapan mereka terdapat daging segar yang baik, dan di sampingnya terdapat daging bangkai yang busuk. Para pezina itu bukan para pelacur, para hidung belang. Nah, hidung belang yang suka sama pelacur itu loh. Nah, orang-orang hidung belang, kaum laki-laki hidung belang yang suka menikmati pelacur-pelacur itu, nanti para pezina ini akan oleh Rasulullah SAW disaksikan. Mereka para pezina, di hadapan mereka terdapat daging segar yang baik, dan di sampingnya terdapat daging bangkai yang berbau busuk. Mereka memilih memakan bangkai yang berbau busuk tersebut, ya, dan meninggalkan daging yang baik. Ini kinayah, kiasan. Orang punya istri halal, ya, kok malah milih yang bukan istrinya, pelacur pula. Naudzubillah min syarri dzalik. Menurut dia ini lebih enak katanya. Padahal sama-sama daging. Sama-sama daging, cuma yang satu daging bangkai, yang satu daging yang baik. Nah, ini para pezina ini lebih memilih daging busuk. Nah, sudah ya. Nanti ada hadis-hadisnya Pak, banyak nanti. Sekembalinya dari Isra Mi'raj, keesokan harinya Rasulullah SAW menyampaikan kebenaran Allah tersebut kepada kaumnya, orang-orang Mekah. Namun mereka mengingkarinya dengan keras. Mereka meminta agar agar Rasulullah SAW menjelaskan ciri-ciri Masjidil Aqsa. Kalau kamu betul sudah sampai Masjidil Aqsa, coba kayak apa ciri-cirinya? Maka Allah memperlihatkan kepada beliau masjid tersebut sehingga beliau dapat melihatnya dengan jelas. Nah, kalau kita belum pernah ke sana, seluruh ceritanya nggak tahu. Nabi kita dikasih oleh Allah videonya gitulah kira-kira. Ini kayak gini nih. Jawab. Oh, Nabi bisa melihat. Mereka nggak melihat, Nabi kita melihat karena diperlihatkan oleh Allah. Nah, itu karomah seorang nabi. Ya, karomah kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada kekasihnya, kepada nabinya. Nah, kemudian beliau bisa menjawab pertanyaan tadi. Lalu beliau terangkan ciri-cirinya sehingga mereka tidak dapat membantahnya. Selanjutnya Rasulullah SAW mengabarkan rombongan yang dilihatnya ketika pulang dari Isra Mi'raj. Maka beliau sampaikan tentang waktu kedatangannya, bahkan disampaikan pula onta yang berada di depan rombongan tersebut. Ternyata semuanya persis seperti apa yang beliau sampaikan. Jadi beliau, kalau kamu memang pernah sampai ke Masjidil Haram, coba bayangkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit Sidratul Muntaha sampai ketemu dengan Allah, balik lagi ke Masjidil Aqsa, balik lagi ke Masjidil Haram, itu dalam waktu 1 malam. Aneh, nggak mungkin, mustahil itu. Mereka nggak percaya semua, orang-orang Mekah itu, termasuk Umar bin Khattab nggak percaya. Masya Allah. Hanya Abu Bakar As-Siddiq saja yang percaya. Makanya sejak itu Nabi Abu Bakar, sahabat Abu Bakar disebut sebagai Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Mana tadi? Namun dengan semua itu orang-orang kafir justru semakin mengingkari Rasulullah SAW dan semakin bertambah kekafirannya. Diriwayatkan bahwa julukan As-Siddiq
artinya yang membenarkan bagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berawal dari pembenaran beliau terhadap peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW yang dilakukan beliau, sementara orang-orang kafir mendustakannya. Al-Quran dengan ringkas, Al-Quran menjelaskan dengan ringkas ini ya, dari perjalanan Isra Mi'raj dalam ayatnya linuriyahu min ayatina. Nah, ini surat Al-Isra ayat 1. Nanti kita akan sampai di situ ya. Kemudian masih ada lagi enggak? Ini cuma cerita ringkas. Nah, sudah. Jadi begitu saudara sekalian, pada waktu Nabi kita menerangkan kepada orang-orang Mekah bahwa beliau tadi malam sudah mengalami peristiwa Isra Mi'raj, itu seluruh orang Mekah itu enggak percaya. Bahkan Umar bin Khattab pun pernah sampai tidak percaya. Datang kepada Abu Bakar, Abu Bakar, mana teman kamu itu? Maksudnya Rasulullah. Kok bilang katanya dia tadi malam berjalan dari sini sana sampai kembali lagi ke Mekah dalam satu malam. Kamu percaya? Apa jawab Abu Bakar? Wahai Umar, kalau memang betul yang disampaikan oleh Rasulullah SAW seperti apa yang kau ceritakan itu, lebih jauh dari itu aku percaya, kata Abu Bakar. Karena beliau itu orang yang tidak pernah berbohong. Saya percaya, walaupun banyak orang seluruh Mekah nggak percaya. Itu loh Pak. Manusia itu kalau sudah jujur, ya walaupun ajur, kata orang Jawa, yang jujur ajur. Kalau jujur ajur kamu, karirmu ajur. Gak jadi presiden kamu. Kalau kamu jadi presiden harus jadi pembohong dulu, baru bisa jadi presiden. Dan demikian juga jadi yang lain-lainnya. Itu kebanyakannya begitu. Tapi tidak semua presiden tuh ya. Ya kebanyakannya begitu. Nah sudah kembali ke sini Pak. Nah setelah beliau cerita tidak ada yang percaya, turunlah surat Al-Isra ini. Kita baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat 1 dulu, mari kita lihat apa yang dimaksud dengan ayat pertama ini. Kita lihat tafsir surat Al-Isra. Ini saya ambil dari kitab tafsir Ibnu Katsir dulu ya. Tafsiru suratil Isra, tafsir surat Al-Isra wahia makiyah, dan dia adalah surat makiyah. Ulama berbeda pendapat mengenai surat ini. Sebagian ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa surat ini makiyah semuanya. Tapi sebagian ulama ada beberapa ayat yang tidak termasuk makiyah, tapi termasuk ayat madaniyah. Macam-macam itu ayatnya yang ditunjukkan oleh mereka. Tapi Ibnu Katsir memilih pendapat bahwa surat ini semuanya makiyah. Perhatikan Pak, ini dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Ini saya lihat di Maktabah Samilah ya. Di kitab tafsirnya yang asli belum saya lihat. Benar enggak tulisannya seperti ini? Tulisannya Ibnu Katsir benar enggak seperti ini? Sebelum beliau menjelaskan ayat nomor 1 ini, beliau menulis tulisan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum menulis karya ilmiah, lebih dulu tulis Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau di skripsi, tesis, disertasi mungkin enggak laku. Kecuali di pondoknya Huda ini masih berlaku. Bismillahirrahmanirrahim. Memang begitu. Menulis apa-apa itu duluan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Wa sallallahu, dan semoga salawat Allah ala sayyidina Muhammadin. Nah ini aku pengen cek saya. Di Ibnu Katsir yang asli ada enggak sayyidina Muhammad ini? Ya nanti dilihat ya. Semoga salawat Allah tetap menimpa, tetap mengenai kepada Sayyidina Tuan kita semuanya, yaitu Nabi Muhammad wa ala sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, dan kepada keluarganya juga, wa sahbihi, dan kepada sahabat-sahabatnya, wa salam, dan juga salam Allah.
Lalu setelah menulis tulisan seperti ini, menulis bacaan bismillah, menulis sholawat, kemudian menyampaikan menulis hadis Nabi. Qala al-imam, telah berkata imam. Siapa imam? Al-hafidh, imam yang hafal Al-Quran 30 juz dan hafal ribuan hadis. Al-mutqin, yang kokoh hafalannya, enggak seperti kita. Hafal sekarang, bulan depan lupa. Kita kan gitu ya. Kita ini hafalan kita enggak mutqin, enggak mantap, enggak kuat. Apalagi kalau enggak pernah dibaca. Makanya surat Al-Fatihah kita jarang salah. Karena apa? Setiap hari dibaca 17 kali. Coba saudara baca Al-Isra 17 kali sehari semalam, Pak. Apa nanti lama-lama? 17 kali loh ya. Nah, Imam Al-Hafidh Al-Mutqin yaitu Abu Abdillah, bapaknya Abdullah. Namanya adalah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Muhammad putranya Ismail Al-Bukhari yang berasal dari negeri Bukhara, termasuk bagian dari Rusia, negara bagian Rusia. Nah, jadi Bukhari itu berasal dari Rusia, itu Bukhari. Masya Allah ya. Mudah-mudahan Mr. Putin masuk Islam gitu ya. Oh, kalau Mr. Putin masuk Islam tuh negara Rusia itu nyaman benar itu. Dah gitu ya. Haddatsana, kata Bukhari, haddatsana, telah menceritakan kepada kami hadis ini guru kami Adam bin Abi Iyas. Adam bin Abi Iyas. Haddatsana Syu'bah. Adam mendengar hadis ini dari gurunya yang bernama Syu'bah. Syu'bah mendengar hadis ini dengan Abi Ishaq, dari Abu Ishaq. Qala, Abu Ishaq berkata, sami'tu, aku telah mendengar Abdurrahman, guruku yang bernama Abdurrahman bin Yazid. Abdurrahman bin Yazid guruku mengatakan, sami'tu, aku telah mendengar Ibnu Mas'udin, sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ya. Qala, Ibnu Mas'ud berkata, fi Bani Israel, tentang surat Bani Israel, tentang surat Al-Isra ini. Wal Kahfi, dan tentang surat Al-Kahfi. Wa Maryam, dan tentang surat Maryam. Ini kan berturut-turut nih, surat Bani Israel itu surat nomor 17, surat 18 surat Al-Kahfi, surat 19 surat Maryam, ya toh? Benar ya? Nah, Ibnu Mas'ud mengatakan surat Bani Israel atau surat Al-Isra dan surat Al-Kahfi dan surat Maryam, innahunna, sesungguhnya semuanya itu minal itaqi, termasuk minal itaqil ual, termasuk surat-surat yang turun permulaan. Wahunna, dan semuanya itu mintiladi, termasuk kesukaanku. Jadi aku paling suka surat itu, baca surat Isra, surat Al-Kahfi, surat Maryam. Itu kata Ibnu Mas'ud. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari. Waqala, dan hadis yang kedua, waqala, dan telah berkata Imam Ahmad bin Hanbal. Dia mengatakan hadatsana Abdurrahman, hadatsana Hammad bin Zaid an Marwan an Abi Lubabah. Abu Lubabah mengatakan sami'tu, aku telah mendengar, bukan sami'at, ini salah ini ya. Atau dia mengatakan juga boleh haddatsahu. Abu Lubabah menceritakan kepada Marwan annahu, bahwasanya dia sami'at, telah mendengar Aisyah takulu, Aisyah istri Nabi mengatakan, istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu, beliau itu suka puasa. Rasulullah itu orang yang suka berpuasa. Hatta nakula, sampai-sampai kami istri-istri beliau ini berkata, ma yuridu, apa yang beliau inginkan, ya, ayyuftira, untuk berbuka. Apa ya yang bisa membuat beliau itu berbuka? Kok puasa terus? Kalau ketemu lagi puasa, kalau ketemu lagi puasa. Tapi kata beliau lagi, wa yuftiru, dan kadang-kadang beliau itu berbuka terus, seperti nggak pernah puasa. Hatta nakula, sampai kami pun berkata, ma yuridu ayyasuma, apa yang beliau inginkan untuk berpuasa. Jadi ini cerita bahwa Nabi kita sering puasa sunat, tapi kadang-kadang juga meninggalkan puasa sunnah. Ini riwayat ini ya. Nah, sama dengan kita. Kadang-kadang kita puasa Senin, Kamis, suatu ketika Senin nggak puasa atau Kamis nggak puasa. Karena apa? Mungkin karena lagi safar atau karena lagi sakit. Nah, sudah. Wakana, dan adalah, kata Aisyah, adalah beliau Rasulullah SAW itu yakra'u, selalu membaca
kullalailatin, setiap malam. Apa yang beliau baca? Bani Israel, surat Al-Isra ini surat Bani Israel. Waz-Zumar dan surat Az-Zumar. Tiap malam Pak, Bu, Rasulullah SAW itu baca surat Al-Isra. Coba nanti sampean amalkan. Hitung jam berapa? Mulai jam 7.30 misalnya. Saya mau baca surat Al-Isra sama surat Az-Zumar. Berapa menit ini selesainya? Silahkan saudara coba. Baca surat Al-Isra, sambung dengan surat Az-Zumar. Itu Nabi mengerjakannya setiap malam, mengamalkannya setiap malam. Lah kita setiap apa Pak? Setiap malam tidur. Masya Allah. Lah begitu kok mau masuk surga? Begitu kok kepingin masuk surga aja loh. Apa pantas sih kita ini masuk surga? Amalan kita kayak begini nih. Enggak pantas, kita enggak pantas. Kalau tidak karena kita mendapat rahmat Allah, kita semua ini yang ngomong maupun yang mendengarkan enggak pantas masuk surga. Masih banyak dosa yang dilakukan, masih banyak dosa yang belum ditobati. Tuh, masih langganan perbuatan maksiat. Masih sering bohong, masih sering ngibulin istri, ngibulin suami. Nah, masih sering ngibulin rakyat juga. Nah, begitu kan masuk surga. Nah, itulah kita. Beda dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, nah sudah sini ya. Lalu kita lihat ayatnya. Tadi sudah dibacakan ayat yang pertama. Lalu kita lihat tafsirnya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Surat Al-Isra ini juga dinamakan surat Subhan, nama yang ketiga, surat Subhan. Ada nama Subhan di sini? Enggak ada ya? Tapi ada, saya pernah ketemu orang namanya Subhan. Ya, ada ya? Subhan. Bagus itu, nama bagus itu. Subhan itu artinya maha suci, tapi orang itu Subhan yang ada ini bukan maha suci dia. Oh, bukan Allah dia. Ya. Jadi Subhan, maha suci dia Allah. Dikata Ibnu Katsir, yumajjidu ta'ala, Allah Ta'ala sedang memuji nafsahu, dirinya sendiri. Allah memuji dirinya sendiri. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi Allah sedang memuji dirinya sendiri, wa yu'azzimu sya'nahu, dan Allah sedang mengagungkan urusannya, urusan tentang peristiwa atau cerita yang diceritakan oleh Nabi tentang apa yang dialami beliau itu mengalami perjalanan di malam hari yang disebut dengan Isra Mi'raj. Ini urusan Isra Mi'raj, urusan yang besar ini. Enggak semua orang dijalankan oleh Allah seperti Nabi Muhammad SAW. Enggak ada nabi-nabi lain yang mengalami peristiwa seperti ini. Hanya Nabi Muhammad SAW. Saudara boleh saja keliling dunia karena punya duit banyak. Kemana saja sudah dikunjungi, negara mana saja sudah, mulai dari seluruh Amerika, seluruh negara Eropa, seluruh negara Kanada, seluruh Kanada sudah dikelilingi, seluruh benua Eropa sudah dikelilingi, seluruh benua Asia, negara-negara di benua Asia sudah dikelilingi, negara di benua Afrika juga, benua Australia juga sudah keliling semua kota-kota yang ada. Tapi saudara belum pernah Isra Mi'raj. Dan enggak akan pernah bisa. Ya. Jadi ini urusan Isra ini urusan yang agung. Li qudratihi, karena kekuasaan dia, kekuasaan Allah, ala ma la yaqdiru alaihi ahadun siwahu, atas apa yang tidak akan berkuasa ke atas dia satupun siwahu selain dia. Tidak ada satupun selain Allah yang berkuasa seperti kekuasaan Allah. Tidak ada satupun di antara makhluk ini yang bisa melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh Allah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang menyuruh berjalan di malam hari dari Mekah ke Yerusalem, dari Yerusalem ke langit yang ketujuh, naik ke Sidratul Muntaha, naik ke Baitul Ma'mur, naik ke Sidratul Muntaha, lalu ketemu dengan Allah. Tidak ada fala ilaha ghairuh, maka tidak ada ilah, tidak ada sembahan selain Allah.
Jadi kata-kata subhana itu Allah memuji dirinya, itu tafsirnya ya. Subhanalladzi maha suci dia Allah yang asra telah menjalankan bi abdihi kepada hambanya. Hambanya siapa? Diterangkan oleh Ibnu Katsir, yaitu hamba Allah di sini adalah Muhammad dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau salawatullahi wasallamuhu alaihi. Lailan beliau Allah menjalankan Nabi Muhammad di malam hari, yakni fi junhil lail, di sebagian waktu malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram, wa huwa masjid Makkah, dan dia adalah masjid Makkah, ila masjidil aqsa, ke masjidil aqsa. Masjidil aqsa wa huwa, dan dia adalah Baitul Maqdis. Masjidil aqsa dalam Al-Qur'an ini maksudnya adalah Baitul Maqdis, masjid Baitul Maqdis yang ada di Israel sana. Alladzi huwa, yang dia itu tempatnya di daerah dulu namanya Ilya, di negeri Ilya, yaitu Ma'dinul Anbiya, negeri asal, tempat asal dari para nabi. Miladun, mulai dari Nabi Ibrahim Al-Khalil, Nabi Ibrahim yang merupakan kekasih Allah. Walihada, dan untuk itulah jumi'u lahu, dikumpulkanlah mereka semua kepada Nabi, hunalika, di Masjidil Aqsa, kulluhum, semuanya. Fa ammahum, lalu Nabi mengimami mereka fi mahillatihim, di tempat beradanya mereka. Jadi Nabi kita pernah melakukan sholat di Masjidil Aqsa, yang menjadi makmum adalah semua para nabi. Ya, nggak tahu dalam bentuk rohnya atau jasadnya, kita tidak tahu. Mungkin dikembalikan jasadnya ke rohnya sebentar oleh Allah, lalu jadi makmumnya Nabi. Wallahu a'lam. Ya. Nabi kita mengimami, yang jadi makmum adalah semua nabi-nabi yang lain. Ya. Semuanya berada di yang masing-masing nabi tadi berasal di tempat-tempatnya masing-masing, wa darihim, dan negeri mereka masing-masing. Fadalla, maka itu menunjukkan ala kepada annahu, bahwasanya beliau Nabi Muhammad itu huwal imamul a'zam, Nabi kita adalah imam yang agung, karena mengimami para nabi dan rasul dalam sholat. Wa ra'isul muqaddam, dan pemimpin yang didahulukan. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Semoga salawat Allah dan salam Allah ditimpakan kepada beliau Nabi, wa alaihim, dan kepada mereka para nabi-nabi yang lain, ajma'in, semuanya. Jadi subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah, yang kami telah memberkahi haulahu, sekelilingnya. Jadi negeri Palestina itu Pak, itu negerinya para nabi itu, tapi dibombardir sama Israel, kurang ajar menurut Israel. Masya Allah. Untung sekarang udah berhenti. Itu termasuk salah satu jasa dari Prabowo Subianto, presiden kita sekarang. Masya Allah. Di PBB beliau pidato, ya, meminta supaya dihentikan semua peperangan. Ya, Indonesia meminta supaya seluruh negara menghentikan peperangan. Di pidatonya itu, Masya Allah. Nah, itu presiden beneran itu, pidato di PBB sana, bukan seperti sampean ini, nggak pernah pidato di PBB, absen 2 kali lagi. Nah, sampean ini loh, ini. Sampean semua ini loh, ya kan, nggak pernah. Nah, Prabowo, nah, gara-gara dia terjadi gencatan senjata. Mudah-mudahan terus perdamaian dunia. Tidak ada lagi perang, karena perang itu hanya membunuh orang yang tidak bersalah, merusak bangunan yang sudah dibangun susah payah, mengacaukan tata kehidupan tuh. Makanya Indonesia itu preambulnya, pembukaan undang-undang dasarnya itu bagus sekali itu. Andai kata ditiru oleh negara-negara yang lain itu. Ya, itu belum berdasarkan Al-Qur'an. Lebih bagus lagi kalau Indonesia ini berdasarkan Al-Qur'an, Pak. Orangnya boleh beragama lain, silakan. Tapi negara ini didirikan, ya, berdasarkan syariat Islam. Harusnya seperti itu. Tapi itu sekarang masih merupakan mimpi di siang hari bolong. Jadi negeri Palestina alladzi barakna haulahu, yang kami telah berkahi sekelilingnya, ya, negeri Palestina diberkahi oleh Allah fi zuru, dalam bentuk banyak tanaman tumbuh di sana walaupun sana padang pasir. Wasima, dan berbagai macam buah-buahan ada di sana walaupun sana itu padang pasir.
Itu perjalanan yang dialami oleh Nabi di malam hari Isra Mi'raj ini tujuannya adalah linuriyahu, untuk memperlihatkan kepada dia, kepada Nabi Muhammad SAW. Hu maksudnya ai Muhammadan, linuriya Muhammadan, untuk melihatkan kepada Nabi Muhammad SAW min ayatina, sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Ai al-idham, kekuasaan kami yang besar. Nabi kita dalam peristiwa Isra Mi'raj kan banyak melihat pengalaman itu. Ya, dapat banyak pengalaman. Nah, seperti kalau kita melakukan tur, ya, perjalanan ke luar negeri sana, atau melakukan piknik, ya, ke ini pikniknya orang-orang Indonesia ini suka piknik apa namanya itu, Wali Songo itu loh, apa namanya, ziarah Wali Songo. Nah, aku orang Jawa belum pernah ikut ziarah Wali Songo itu, Pak. Astagfirullah. Sementara orang Kalimantan, orang sampai di banyak Pak yang ziarah Wali Songo itu, Pak. Ya, benar ya. Banyak itu. Dan ada pengurusnya itu. Masya Allah, Masya Allah. Aku yang orang Jawa belum pernah ke tempat Sunan Kudus, belum pernah ke tempat namaku sendiri Sunan Gunung Jati, belum pernah aku. Ke Cirebon itu. Ya, ke Sunan Derajat. Derajat itu nama bapakku. Derajat, Sudrajat. Sunan Derajat, ada Sunan Bonang, ada Sunan Ampel dan lain-lain. Saya belum pernah ke sana semuanya, Masya Allah. Kapan ya? Kapan-kapan aja. Ya, sudah, ini mau saya lanjutkan tapi waktu sudah habis, jadi kita akan sambung lagi pada kesempatan yang lain, insya Allah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.